Aduh. Hai everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Nah, ini tuh apa ya segmennya, Man? Oh, skincare rutin. Segmennya apa? Skincare rutin. Oke, jadi di segmen skincare rutin kali ini gue pengen cerita tentang skincare rutin gue yang berubah semenjak pandemi gitu ya. Jadi gue pengen share skincare rutin gue hari ini gitu. Jadi kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, ini dia skincare rutin gue selama pandemi dan sebenarnya mengalami perubahan sih si kulit gue itu. Tadinya tuh kan combination oily dan acne prone, which is sebenarnya sampai sekarang juga masih combination oily to acne prone. Tapi di selang-selang tengah-tengah bulan atau kalau lagi PMS itu tuh pasti berubahnya drastis gitu. Berubah drastis menjadi apa? Berubah drastis menjadi lebih kering gitu. Jadi keringnya tapi nggak seluruh muka, cuma sebagian doang. Jadi di bagian sini terus di bagian sini jadi jauh lebih kering dan lebih gampang banget atau lebih sensitif untuk ngerasa kayak apa ya, merah-merah terus rada sedikit perih gitu. Jadi ini treatment atau skincare yang gue pakai untuk mengkombinasikan tergantung kondisi kulit gue seperti apa gitu pada saat itu. Jadi benar-benar nggak ada yang namanya satu skincare ini dipakai terus selama satu tahun gitu, enggak sih. Jadi benar-benar gue nyesuaiin sama kondisi gue pada saat itu gitu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi daripada ini sih, karena kan gue sering ganti-ganti tuh kalau emang kondisi kulit gue lagi perlu ini, perlu itu dan segala macam. Biasanya gue pakai yang ada di rumah yang lainnya. Tapi inilah beberapa skincare yang lagi gue pakai mungkin sekitar sebulanan kali ya, sebulan lebih lah gitu. Dan ini lumayan membuat kondisi kulit gue menjadi jauh lebih membaik, jauh lebih nyaman gitu. Oke, jadi yang pertama kita mulai dari pembersihan kulit wajah gitu ya. Nah, pembersihan kulit wajah itu ini gue suka banget sama Avoskin Natural Sublime Facial Cleanser. Ini udah mau habis. Ini sebenarnya udah gue pakai lebih dari sebulan sih. Dan ini tuh salah satu cleanser yang menurut gue tuh kan si rada tidak suka sama cleanser atau second cleanser yang ada busanya. Nah, ini tuh second cleanser yang menurut gue berbusa tapi bener-bener lembut di kulit gitu. Ini jadi salah satu favorit gue dan ini bikin kulit itu nggak ketarik, nggak kering dan apa ya, kayak nyaman aja gitu, lembab. Setelah membersihkan kulit pakai ini tuh lebih lembab juga gitu. Nah, ini biasanya gue pakai di pagi hari. Dulu-dulu itu sempat gue percaya sama yang namanya kalau pagi hari nggak boleh cuci muka. Bukan nggak boleh sih, nggak usah cuci muka. Tapi ternyata setelah gue baca-baca lagi dan setelah gue mengalami pagi hari itu penting untuk cuci muka. Kenapa? Pas kita tidur dan segala macam itu kan ada kayak bakteri-bakteri yang nempel di kasur atau di bantal gitu. Terus belum lagi kayak kita sebelum tidur kita nyentuh-nyentuh dan segala macam. Jadi pagi hari ada baiknya untuk dicuci wajahnya gitu. Apalagi kalau kalian punya kulit wajah yang lebih berminyak gitu. Kalau misalnya kulit wajah kering gimana Kak gitu. Nah, kalau kulit wajah kering bisa dipakai pembersih wajah yang teksturnya lebih milky. Jadi nggak usah pakai yang sabun, tapi bisa dicoba pakai pembersih wajah yang teksturnya lebih lembut, lebih milky. Atau kalau mau pakai ada sabunnya bisa cari yang lebih mild gitu sabunnya. Kemudian masih ngomongin soal pembersih wajah, ini gue pakai kalau misalkannya di rumah lagi event, terus lagi pakai make up. Nah, biasanya gue pakai dari Shu Uemura yang skin purifier yang botanic oil. Sebenarnya gue suka satu lagi yang warnanya hijau yang anti-ox, itu tuh enak banget. Tapi karena emang ini udah gue buka lebih lama, jadi ini pengen gue habisin dulu gitu. Kalau misalkannya gue lagi nggak pengen pakai ini tuh kan sebenarnya plant-based cleansing oil. Nah, kalau misalkan yang anti-ox itu tuh dia bisa bantu untuk mengangkat polutan juga di kulit kita gitu. Jadi beda-beda fungsi. Kalau misalnya gue lagi nggak pakai ini, biasanya gue pakai cleansing oil dari Skin Dewi, sama satu lagi itu adalah dari Sulwhasoo gitu. Nah, ini kenapa gue suka, karena dia wanginya enak banget, ada kayak wangi-wangi yuzunya gitu. Terus udah gitu dia nggak bikin kulit gue breakout dan dia benar-benar ngelelehin makeup dengan baik banget gitu. Jadi ini yang biasa gue pakai kalau di malam hari kalau gue lagi heavy makeup. Tapi kalau misalnya gue cuman sunscreenan dan mungkin reapply sunscreennya nggak terlalu sering karena mungkin lagi mendung gitu ya, biasanya gue pakai second cleanser 2 kali cuci gitu. Atau misalnya cuma pengen 1 kali cuci, biasanya gue pakai yang La Roche-Posay yang warna biru yang Everclear gitu. Itu juga salah satu yang gue suka sih. Nah, kemudian dari pembersih wajah biasanya step itu langsung gue lanjut sama eye cream gitu. Kenapa? Karena
pas gue baca-baca bukunya Caroline Hirons, eye cream itu diletakkan di urutan pertama setelah kita bersihin wajah. Kenapa? Karena setelah kita misalnya pakai hydrating toner, pakai serum dan segala macam itu bisa kena sini juga tanpa sengaja, jadi kayak eye creamnya tuh kurang meresap dengan sempurna gitu. Yang gue pakai sekarang itu adalah dari Trilogy. Trilogy ini tuh dia yang very gentle eye cream. Ini yang sensitif. Ini enak banget dan isinya menurut gue ini banyak ya, 25 ml. Dan paunya itu 6 bulan gitu. Biasanya eye cream itu kan paunya ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah ini 6 bulan. Kenapa ini gue suka? Jadi ini ceritanya adalah kemarin mata gue kena tomcat ya. Mata gue kena tomcat kan di sini gitu. Terus akhirnya dapetlah obat dari dokter untuk diaplikasiin ke sini gitu. Ternyata si obat itu tuh lumayan keras sampai akhirnya bikin mata gue tuh jadi kayak orang alergi gitu. Jadi yang garis-garisnya jelas banget, terus rada merah, bener-bener kering gitu. Jadi begitu gue pakai ini, akhirnya gue menggunakan inilah ya. Itu tuh bener-bener kayak soothing, bener-bener ngelembapin dengan enak banget sih. Dan ini mungkin Imani harus coba, ini enak banget sih beneran. Terus kemarin itu pas muka gue juga lagi mata gue lagi perih-perih gitu pakai ini, area muka gue juga lagi rada kering di bagian sini sama sini sama ya sini. Terus gue iseng pakein ini dan itu jadi melembabkan juga dengan lebih baik sih gitu. Jadi ini menurut gue lumayan multifungsi dan bisa dipakai juga di muka gue gitu. Plus di bibir, gue suka pakai di bibir juga. Kemudian setelah pakai eye cream biasanya gue pakai lip balm. Lip balm ini dari Bioderma. Ini yang Atoderm Stick Lavre Ultra Moisturizing Chapped and Very Dry Lips gitu. Ini enak banget kalau kalian punya kulit bibir yang super kering, yang gampang ngelopek-ngelopek kayak gue. Dan biasanya gue punya kebiasaan untuk gigitin kulit bibir gitu ya, untuk ngelotek-ngelotekin. Ini tuh menolong banget sih. Ini setelah gue pakai ini tuh kulit bibir gue tidak pernah kering-kering lagi. Jadi ini pagi malam selalu gue pakai. Dan sekarang udah mau habis gitu. Ini salah satu lip balm menurut gue yang enak banget. Terus wanginya ada wangi sedikit tapi nggak terlalu nyentrong gitu. Jadi ini aman banget kalau kalian punya kulit bibir yang cenderung lebih sensitif. Ini best sih. Nah kemudian karena tadi gue cerita kulit gue itu kadang-kadang suka berubah menjadi kering gitu. Entah karena lagi stres, entah karena lagi kebanyakan paparan AC. Terus kadang-kadang juga gue pakai produk-produk yang ingredientsnya terlalu aktif, terlalu agresif, jadi akhirnya kulit gue gampang iritasi, gampang kering, gampang merah-merah gitu. Nah biasanya gue ademin pakai tonernya dari Studio Tropic yang Probiom. Ini udah kayak tetes-tetes terakhir dan belum ada juga di Studio Tropic. Ini gue nggak tahu menggantikannya pakai apa, tapi kemungkinan besar kayaknya pakai tonernya Bumi sih, kayaknya bisa banget sih untuk gue coba. Tapi itu belum pernah gue cobain. Ntar next setelah ini habis kayaknya gue akan mencoba Bumi. Dan ini tuh enak banget buat kulit yang lagi kering kerontang, yang lagi bener-bener dehidrasi. Pakai ini tuh bener-bener langsung kayak sponge kering dikasih air tuh bener-bener nyos gitu, adem, terus langsung jadi lembab. Pokoknya enak banget. Dan suka gue pakai juga dengan teknik scrambled oil bareng sama si Trilogy Very Gentle Restoring Oil. Ini tuh ada kandungan maki berry, ada apricot sama si buckthorn gitu. Ini tuh versi lebih lembut, lebih kalemnya gitu dibandingin yang warnanya merah yang rosehip oil mereka. Jadi menurut gue kalau kalian punya kulit yang sensitif tapi pengen pakai face oil, ini bisa dipakai sih. Jadi biasanya kalau misalnya gue melakukan scrambled oil ini menjadi ritual paling akhir di malam hari gitu ya, setelah gue menggunakan produk-produk yang lainnya. Lalu karena gue juga masih mengalami jerawat di mana-mana gitu ya, khususnya di daerah masker gitu ya di sini. Jadi gue cukup mengandalkan Duvaderm yang molecular skincare yang MSM face mask. Nah ini tuh gue pikir cuman orang-orang kayak ini bagus banget buat jerawat apa segala macem, buat bakteri di kulit lalalali. Gue pikir kayak mungkin cuman ngomong-ngomong doang. Pas gue cobain ini sebagus itu sih. Jadi setelah disemprot gue diemin sekitar 60 detik sampai rada kering, baru gue menggunakan skincare yang lainnya. Nah jadi si MSM face mask ini tuh fungsinya atau efeknya yang gue rasakan itu adalah si jerawat-jerawat itu jadi jauh lebih cepat kering dan lebih sedikit muncul di muka gitu. Kalaupun emang ada yang gede ya udahlah ya, itu udah nasib aja gitu. Cuman ini tuh benar-benar membantu mengurangi jerawat-jerawat kecil yang muncul di kulit gue. Dan
Udah gitu ini tuh bisa dipakai juga sebagai toner selain sebagai face mask gitu. Jadi kalau kalian lagi kehabisan toner dan segala macam, bisa gunakan ini untuk jadi toner. Terus misalnya kalian pengen menghindari maskne gitu ya, ini tuh bisa dipakai banget kayak 1-2 menit sebelum pakai masker, disemprotin ini dulu yang lumayan rada banyak sampai kering baru pakai masker. Jadi ini tuh bisa mengurangi perkembangan bakteri di kulit wajah kita gitu. Jadi ini salah satu yang penting banget kalau kalian punya kulit yang gampang banget berjerawat kayak gue gitu, atau mungkin gampang iritasi gitu ya, ini tuh bisa dipakai banget sih untuk memperkuat skin barrier kamu gitu. Jadi setelah gue menggunakan produk tadi, akhirnya gue biasanya masuk ke booster gitu. Nah ini si skin booster ini biasanya gue pakai 2, karena gue nggak bisa milih salah satu, jadi gue pakai satu di malam dan satu di pagi gitu. Yang pagi-pagi itu yang gue pakai dari Shiseido Ultimune yang Power Infusing Concentrate gitu. Ini udah setengah botol habis, dan ini tuh menurut gue salah satu booster yang enak banget buat dipakai, apalagi kalau kulit kita itu prone sama beruntusan atau teksturnya nggak rata gitu ya. Ini setelah gue pakai ini, mungkin ini gue pakai udah sebulan lebih kali ya. Tekstur kulit gue tuh jadi membaik banget, terus jadi ngerasa lebih lebih kenyal kulitnya. Terus udah gitu lebih halus gitu. Dan ini tuh ada kandungan si reishi mushroom. Reishi mushroom itu salah satu jamur yang emang dipakai udah lama banget di pengobatan Cina gitu ya, untuk mengatasi berbagai macam masalah kesehatan, dan digunakan sekarang di skincare gitu. Nah ini salah satu booster yang gue suka banget. Dari klaimnya sih sebenarnya dia meningkatkan imunitas kulit kita gitu. Jadi membuat kulit jadi lebih jarang bermasalah gitu. Ini gue pakai di siang hari supaya perlindungan lebih ekstra gitu ya, dan ini gue pakai di malam hari gitu. Nah si Sulwhasoo First Care Activating Serum ini tuh dia yang generasi terbaru, ini udah mau habis. Ini tuh dia lebih gampang nyerap, terus udah gitu lebih ada fungsi anti agingnya juga gitu. Jadi ini biasanya gue pakai di malam hari dan dilanjutkan dengan step-step lainnya gitu. Terus ini juga biasanya suka gue pakai untuk kompres jerawat gitu. Jadi si airnya ini dipump, si boosternya dipump ke kapas. Udah gitu kapasnya dipakai buat ngompres jerawat, dan itu tuh biasanya kalau jerawat yang inflame yang lagi merah banget, biasanya 2 atau 3 hari setelah gue kompres pakai First Care ini tuh jadi jauh lebih tenang gitu si jerawatnya. Jadi ini 2 ini tuh menurut gue salah satu savior buat kulit gue yang gampang bermasalah, gampang berjerawat, dan gampang iritasi ataupun kering gitu. Kemudian masuk ke moisturizer. Sebelum masuk moisturizer, gue pengen cerita kalau gue kan jerawatan nih, gampang jerawatan. Biasanya aplikasi acne spot itu gue lakukan sebelum gue pakai moisturizer gitu. Jadi yang gue pakai atau andalan gue itu adalah dari 2 ini. Ini adalah Skin Dewi Time Blemish Gel. Ini nampol sih, ini oke banget. Gue udah punya botol keduanya in case ini udah mau habis. Sama ini adalah Novexpert yang Express Blemish Care Trio Zinc. Ini gue nggak tahu ya, kemarin itu ada di Tokopedia, gue beli kayak sisa 3 gue borong gitu karena ini sebagus itu. Dan ini tuh aplikatornya kayak besi gitu, tapi cek aja deh di Novexpert tuh ada di beauty box kalau gue nggak salah. Nah ini tuh menurut gue salah satu obat jerawat yang ampuh dan nggak bikin kering. Terus udah gitu nggak bikin pinggir-pinggirnya jadi kayak berkerak gitu. Kadang-kadang ada obat jerawat yang bikin kering kan. Nah ini juga sama sekali tidak bikin kering. Bahkan ini tuh bisa membantu menyembuhkan jerawat kita. Jadi kalau misalnya bekasnya itu akan menjadi jauh lebih minim setelah kalau misalnya terus-terusan pakai ini gitu. Nah setelah gue pakai obat jerawat, biasanya gue akan lanjut ke pelembab. Nah pelembabnya itu ada 2 macam yang gue pakai, yang satu pagi hari, satu malam hari. Yang pagi hari itu gue pakai si Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus Bright gitu. Ini tuh di dalamnya itu sebenarnya gue tuh kan rada sensitif sama vitamin C ya. Tapi ternyata vitamin C yang ada di dalam sini tuh formulanya cukup lembut, dan dia nggak bikin kulit gue menjadi iritasi ataupun merah-merah. Bahkan ini tuh bikin kulit gue jadi kelihatan lebih cerah. Dan kenapa gue pakai di siang hari, karena ya ada vitamin C-nya untuk antioksidan, which is menurut gue lebih nyaman dipakai di pagi hari gitu. Kemudian ini tuh teksturnya enak banget, gel cream gitu ya. Jadi dia melembabkannya optimal banget, terus tapi dia tidak membuat kulit gue menjadi lebih lengket ataupun lebih greasy.
Plus si moisturizer ini tuh dia kan bisa bantu untuk mencerahkan kulit ataupun meminimalisir dark spot dan segala macam gitu ya, atau bintik-bintik hitam di kulit gitu. Sementara karena gue sering jerawatan, otomatis bekas jerawat jadi banyak dong gitu. Jadi ini tuh salah satu menurut gue krim yang membantu gue untuk memudarkan si bekas-bekas jerawat ataupun bintik-bintik hitam di kulit wajah gitu. Kemudian kalau untuk malam hari gue pakainya ini Menard Embellir yang liquid. Ini kayaknya udah mau habis ya, jadi gue hemat-hemat gitu. Ini juga di dalamnya ada reishi mushroomnya dan dia tuh menurut gue enak banget, compact banget gitu. Kalau misalnya gue lagi kemana-mana, lagi pergi traveling gitu ya, atau lagi ke Bandung lah gitu, terus nggak bawa serenceng ini, gue cuman cukup pakai cuci muka, kemudian eye cream, dan udah langsung pakai ini. Ini tuh bener-bener se-rich itu, tapi teksturnya ringan, nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan, nggak bikin lengket gitu ya. Tapi udah kayak all in one, udah full package banget gitu. Apalagi khususnya buat kalian yang emang pengen tackle aging di kulit gitu. Ini tuh bagus banget, dia bikin tekstur kulit jadi lebih halus, lebih bersinar gitu kulitnya, dan dia kayak bikin kulit tuh jadi lebih nyoy-nyoy gitu, lebih bouncy gitu. Ini andalan gue yang udah mau habis dan gue sayang-sayang. Nah sama ini tuh kalau misalnya produk yang ini, kalau misalnya gue lagi males mikir kulit gue bagusnya pakai yang mana, gue tanpa perlu mikir pakai ini tuh udah pasti tidak akan ada masalah dan bikin kulit gue menjadi jauh lebih sehat gitu. Kemudian yang terakhir adalah sunscreen. Ini gue pakai dari Anessa yang whitening UV sunscreen gel. Ini tuh gue pikir akan membuat kulit gue beruntusan karena ada embel-embel brightening-nya gitu. Tapi ternyata ini bagus banget, enak banget, dan nggak bikin kulit gue lengket ataupun makin berminyak gitu. Dan ini menurut gue bisa jadi cukup enak lah buat jadi face primer di kulit gue yang sering berminyak di siang hari gitu. Terus udah gitu teksturnya enak, dia gel gitu. Jadi dia nggak heavy pas dipakai di muka. Terus wanginya juga tidak sunscreen yang terlalu wangi sunscreen, tau kan gitu, yang terlalu kimia gitu. Jadi menurut gue ini salah satu sunscreen ternyaman yang pernah gue pakai. Oke, segitu aja sih paling skincare rutin gue selama pandemi. Ada ribet ya, maaf. Cuman ya kadang-kadang gue suka ganti-ganti pairingan tergantung sama kondisi kulit gue seperti apa pada hari itu gitu. Jadi emang kalau kalian juga kulitnya juga sering berubah-ubah semasa pandemi, ada baiknya juga dilihat tuh kira-kira lagi cocok pakai toner yang hydrating kah atau udah mulai bisa pakai exfoliating kah gitu. Nah kebetulan di sini tidak ada exfoliating produk gitu ya, karena emang gue lagi mengurangi penggunaan exfoliating produk karena kemarin-kemarin sempat terlalu dihajar sama berbagai macam ingredients yang strong, jadi gue lagi istirahatin dulu untuk beberapa waktu ini gitu. Itu aja sih paling dari aku. Kalau misalnya ada skincare rutin dari teman-teman FD Babes lain yang pengen kalian tahu, silahkan tulis di bawah gitu, jadi ntar kita bisa bikin videonya buat kalian. Oke, thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.